Wa indahu, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mafatihul ghaibi, adapun kunci-kunci kegaiban, khazainuhu, gudang simpanan kegaiban. Jika ada kunci pasti ada pintu, dan ada pintu berarti ada bangunan, gudang penyimpanan. Maka ketika yang dimaksud di sini adalah kunci kegaiban, adalah gudang simpanan rahasia-rahasia yang gaib dari ilmu manusia. Awit turuq al-musilah, jalan yang menyampaikan kepada ilmu kegaiban, ilmu gaib, ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. La ya'lamuha illa huwa, tidak mengetahui kepada mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban itu, illa, kecuali huwa, dia Allah Subhanahu wa taala. Wahia, adapun mafatihul ghaib itu, kunci kegaiban itu, al-khamsah, ialah 5. Allati, yang 5 itu, fi qaulihi, terdapat dalam firman Allah taala, innallaha indahu ilmus sa'ah, di dalam surat Luqman 34. Sesungguhnya Allah di sisinya terdapat ilmu tentang hari kiamat, itu hanya Allah yang mengetahui. Kemudian yang kedua, menurunkan hujan, itu juga rahasia ilmu Allah. Di mana, berapa banyak curah hujan, apakah hujan yang memberikan rahmat ataukah hujan yang menjadi teguran sehingga menjadi bencana. Semoga kita diselamatkan dari bencana. Yang ketiga, Allah mengetahui sesuatu yang terdapat di dalam rahim, jenis kelamin, bentuk, warna, dan seterusnya. Bagaimana dengan alat canggih modern USG, ya, bisa melihat, memprediksi. Itu tidak sedikit saya mengetahui, mendengar informasi bahwa prediksi USG akan berubah. Ini kok sepertinya laki-laki ya, begitu lahir perempuan. Dilihat tanda-tandanya. Jadi tetap rahasia Allah. Andaikan pun USG itu benar, bukan berarti rahasia Allah lalu dikalahkan oleh manusia. Tidak. Ada hamba Allah, makhluk yang diperkenankan untuk mengetahui itu. Ada malaikat hujan yang tahu berapa debit air turun di satu daerah, ya. Ada malaikat menjaga pepohonan yang tahu bagaimana pohon itu, berapa jumlah dedaunan yang rontok. Semua berada dalam wilayah ilmu Allah. Kemudian yang keempat, manusia tidaklah mengetahui apa yang ia lakukan besok, hanya Allah yang tahu. Dan yang kelima, manusia tidak mengetahui di tempat manakah, di bumi manakah dia akan mati. Ingat kisah tamu Nabi Sulaiman, ya. Ada tamu yang bersilaturahim kepada Nabi Sulaiman. Saat sedang berbicara, tiba-tiba ada tamu lain yang terlihat aneh, misterius. Tamu ini datang, menyampaikan salam, lalu melihat tamu yang sebelumnya, dipandang dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu pergi, pamit. Ditanya oleh tamu tadi, Nabi Sulaiman, siapakah tamu barusan? Itu malaikat maut. Wah, jangan-jangan saya ini yang diincar. Saya tidak siap mati sekarang, Nabi Sulaiman. Jika demikian, tolong dengan mukjizatmu kirim saya ke negeri yang terjauh. Nabi Sulaiman punya mukjizat menaklukkan angin. Angin tunduk atas perintah Nabi Sulaiman. Maka dengan kecepatan angin inilah, kekuatan angin, tamu yang tadi dikirim ke India. India itu di zaman Nabi Sulaiman sudah tempat yang paling jauh. Ternyata di sanalah malaikat maut menjemput ajal orang tersebut. Lalu kembali lagi melaporkan. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa? Ada apa? Dia cerita, saya heran, tadi tamu ini ada di sini, di kerajaan istanamu ini. Padahal menurut jadwal catatan kematian,
detik berikutnya dia harus ada takdir kematian di India. Apakah salah alamat gitu ya? Tapi ternyata dia sendiri yang minta ke India dan mati di sana, menjemput ajalnya di sana. Maksud hati ingin menghindar, tapi takdir Allah memastikan sudah mati, menemui ajalnya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala.